Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati Ibu pimpinan sekaligus pengasuh pengajian kita Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, orang-orang tua saya semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini, umumnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum au menyampaikan pengajian ta di hari nasadarion, terlebih dahulu saya mohon maaf idianaron adong penyampaianku naurang tama atau yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Langkah yang utama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja, puji dan syukur tuhadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Mandung mangalehen dihita bahat nikmatna, antara lain nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat yang paling mulia didapatkan seorang hamba, yaitu nikmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dengan amalan yang kita lakukan, dengan bacaan yang kita sebutkan, dengan pekerjaan yang kita laksanakan, semuanya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal. Pada intisarinya, seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu adalah ujungnya menghapuskan dosa. Ada yang berbentuk harian, itulah salat 5 waktu. Ada yang berbentuk pekanan, misalnya itulah salat Jumatan. Ada yang berbentuk tahunan, seperti adalah puasa bulan suci Ramadan. Ada yang berbentuk sekali seumur hidup, termasuk ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah.
Tolong jolo putar kipas si jolo hago. Somar putar mo. Sega. Coba jolo. Bismillah kon na tobangi ma jolo. Rade non. Patar. Ipatola jolo. Papo. Bisa main. Jadi ibu tarik mangolu deh. Mangolu do. Ah. Mai. Surap dapotan sudah. Merbagi. Jadi kita lanjut ya. Ada yang berbentuk tahunan, itulah ibadah melaksanakan haji dan umrah, yaitu yang berbentuk sekali seumur hidup. Ada yang berbentuk ucapan, ada berbentuk adalah perbuatan. Ujungnya semuanya adalah menghapuskan dosa-dosanya hamba. Sembari dari itu, bersolawat kita tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan tuhita sasudena dot naita harapkan syafaatna diarina para pudi saulakon dengan syarat sunnah naita amalkon syariatna naita karejohon ulang mengharapkan syafaat te syariat datar lupaon sunnah ditinggalkan rade darai. Jadi soal dia dong sunnahna naita laksanaon adalah amalkon dan syariatna naika rejohon sunnahna amalkon dan syafaatna juoi naita harapkon. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari yang kemudian. Amin ya Rabbal. Rasa cinta dan rasa sayang dan rasa rindu terhadap Nabi dan sepantasnya kita bersolawat kepada beliau. Salatullah salamullah ala toha rasul la salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afaki wan nikmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, kita marsuo di tahun na lewat. Sudah setahun lamanya baru kita ketemu di tahun berjumpa kita tahun 1446 Hijriah. Marsui tasonnari 1447 Hiji
Hijriyah. Umur semakin panjang, jatah usia semakin habis, semakin berkurang. Umur semakin panjang, jatah usia semakin berkurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa adalah di akhir-akhir ini, di usia kita begini, Nabi mengkelompokkan manusia 3 kelompok. Tolu pertama alakna maruntung. Napa dua alakna marugi. Napa toluna alakna celaka. Ko mama milina idia deho. Idia alakna marun pilih nama runtung. Untung dalam di dunia, untung pula nanti di akhir. Apalagi suami mengurar nasuntung, tetap ko setiap orangin maruntung. Tapi yang paling baik di sini adalah tiap hari kita mendapat apa yang beruntung itu? Alakna maruntungi dokon na minta degesan diarina sadarion ketimbang diarina tuari. Malimani basadarion daripada arina tua, degesan ekonomi neba diarina sadarion daripada na arina tua. Tapi di sini lebih bagus ibadah hari ini daripada ibadah kemarin. On mana idokon alak namaruntung. Napaduana alak marugi. Namarugi aha dokon nabinta sarupo arina lewat dohot ari sadarion. Nda dong panambahan. Adalah nda dong panambahan sarupo na lewati dot arina nasadarion. Sarupok tabiat niya sebelum roh mengaji tuson sonok nan dung mengaji pesonan lesa sama iidokon mai alak nai namarugi. Napa toluna celaka. Degesan na lewati daripada sadarion. Degesan ari nang lewat daripada dompak bujing ko amana malim. Dompak posoho amana malim. Dung matobang? Mau urgit. Mau malosok. Ya, degesan jadi alak nama rugi, alat-alat degesan hari nang lewat sudah ditinggalkan daripada hari ini. Harapan kita di tahun 1447 ini lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin bagus keluarga kita, semakin bernilai ibadah kita. Jadi temana kajinta sadarion, udah ceramah itana mengaji don. Adong topikna, ngurta mengaji adong topikna. Sadarion temana adalah yaitu ada 10 macam yang harus dilakukan manusia setiap harinya. Adong 10 macam yang harus semestinya dilakukan setiap orang setiap hari. Apakah ustadz, adalah pejabat, aparat, konglomerat, ibu-ibu, saya semuanya di tanah Mengulun. Saya kutip ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pertama, idokonia bahasona Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itaon manusia semuanya, laki dan perempuan, tidak ada bedanya di dalam masalah ibadahon. Nah pertama adalah ning nabinta ngot tiba manyogot. Ngot manyogot. Haranan tong nasihat ni nabinta tu Abdullah bin Umar. Idokon nabinta maningnya pula tope ko masuk di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi.
Mula tope ko di manyogot nyari ulang pain tebe di sore hari. Kerjakan tugas Anda. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Salah satu di antarana ngoti baning iba modom. Modom kita menyogoti. Bobor gini. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa. Tidur itu untuk istirahat, malam jadi pakaian. Arian waja'alna nahara ma'asya, arian rayai untuk marusau. Adalah modomna istirahat, borenginna ita adalah sebagai pakaian kita malam, arianna marusau. Ngoti ba manyogot ning nabinta yang mesti kau lakukan, wahai umat Muhammad, wahai manusia, wahai ada pengajian purba baru, ngoti ba manyogot, ulang lupa. Pertama kali kau ucapkan dari mulutmu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu. Ahmedokonko. Sapi makna kalimat alhamdulillah. Ngoti ba modom marzi ahidokon Tuhan dalam Al-Quran periksa di surah At-Tur ayat 48. Wasabbih bihamdika rabbika hina taqum ning Tuhan. Bertasbihlah dan memujilah kamu kepada Tuhanmu ketika engkau bangun dari tidur. Wasabbih, bertasbihlah. Tasbih itu mana? Subhanallah. Memujilah walhamdulillah bahwa kita dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sonang nina mangolu ding nabinta dapat kebahagiaan na mangului. Umpas bertasbih kita, bermuji kita kepada Allah, berzikir kita adalah habis bangun tidur. Apa diucapkan? Bangun tidur pertama pikiranmu tenang. Dot mai nama nikmati sonang ni nama pikiran tenang. Pulang lo jolo marsak jolo. Napa duana ngot modom ningia pas dong songani pikiran tenang, badan sehat. Badan sehat. Napa toluna ngot modom adong panganon naron disi panganon pamasakon atau nagit di pangan. Dapat may kenikmatan na manguluan. Adong dahanon disi, bulan dahanon, adong panganon, badan niba sehat, pikiran tenang. Pamanyogot tingot mo remahan ni pikirikon. Mangaji tu perubahan. Alhamdulillah naginjang ni 60 tu ginjang. Mangaji tu perubahan. Na umur 30, 40 tu 50 aha. Naron bayaro madung suhur mekar buse baya manunggu. Cici, ko habuse ma au anak, ko hama baru get kuliah, macam-macam pikir apa yang mau dilakukan itu. Macam-macam. Pikiran tenang, tapi ingat tenang, semuanya itu ada berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, anak, kekayaan, ya, kan adong dintong idoko ni. Panyogot-nyogot sugari, atau habis sumbayang iba, atau laugit tu usaw iba, sikir ni ba, sulang maborat tu kehidupan non, sodot tiba menikmati na, danon adong sajo, Soekarno Hatta adong sajo idompet ni ba. Jadi nonton na perlu So tonang sarana na, sodong sa idompet ni ba, ularaho mga malkon nantong alhamdulillah marpahalaw namumuan do. Ahama mengucapkan istighfar. Istighfar na mana? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kuna sudah istighfar na ba? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah
innahu kana ghaffara. Sadia sapino makna sugarina 70 kali sama nyogot. Yamal kon jolo sobino to hasiatna adalah ahniya yang diamalkan oleh salafus saleh, bahwa kalimat ini siapa yang ingin adalah memperbaiki kehidupannya, adalah dia ingin memperoleh harta atau keturunan, rizki yang luas, barokah, maka seringlah ucapkan kalimat ini, yaitu kalimat astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Saya minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah sangat pengampun. Sangat pengampun. Nangkin zikir nai. Ulang-ulang busentong darah usia mandokna, tapi gorarni suamu si gopar, gorarni abang dobe gini mu. Indah gorarni Tuhan don. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Silwau manaron, naron mulai malalo mula kotoran sampai tu bagas. Bisa mai adalah 70 insyaallah ta'ala dalam kehidupan kita. Apa ayatnya dalam Al-Quran tentang berzikir di pagi hari? Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Oh alak-alak namar iman ning Tuhan. Oh alak-alak namar iman, ingatlah kamu kepada Allah. Ingat kamu Allah. Ingat kamulah Allah. Zikran adalah dengan mengingatnya Allah itu banyak bahat-bahat. Ingat kamu Allah. Wasabbihu, dan bertasbihlah kamu kepadanya. Bukrata wa asila, pagi dan sore. Diundang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membasahi bibir ini, yaitu bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mengingat Allah. Apa? Bukrata wa asila, pagi dan sore. Oh, pagi-pagi dan sore. Kalau begitu, apa sih Ustadz kau saya dapatkan itu? Maka basahilah bibirmu dengan kalimat tasbih. Ya, indahkanlah bibirmu dengan tasbih, dengan adalah lipstick. Zahirnya, tapi isinya zikir. Mana di situ apa gunanya zikir itu? Apa hikmahnya itu? Yang pertama adalah kau akan memperoleh ketenangan dalam hatimu. Mula marzikir ko ra ate-ate ni bato tenang, indah sai matugut-gut maturepek ate-ate ni ba. Mawa ate-ate on ra do ibaon kuat domangan te tetop marniang. Gara-garanya piki rong di ate-ate ni baon penyakit na lebih berat, indah ratar podom. Makanya kalau hati tidur, mata ikut tidur. Tapi kalau hati tidak tidur, sepanjang malam mata mawa tujai tujuh lu. Ibalik tu kanan tari daya, ibalik tu kiri bege-bege soranya, itatap tu ginjang. Allah terbayang-bayang wajah niba. Indah dong. Hal yang demikian on ma pulang datonang atea
Salah satu hikmahnya iba marzikir, salah satu hikmahnya yaitu adalah memperoleh ketenangan dalam hati. Ya, memperoleh ketenangan dalam Yang kedua, yang didapatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu salah satu sarana niba pada nokon diri niba tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kita kepadanya. Kenapa? Karena kita sebutkan adalah astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ya, dia yang maha pengampun. Begitu banyak dosaku, begitu banyak kesalahanku, pasti Allah itu mengampuninya. Jadi hal yang demikian indah dong kita nasomar dosa. Jangan sok suci. Godang dohot beratna kita masing-masing tidak dilakukan. Tapi dosa yang paling besar termasuk adalah syirkum billah, paduan Tuhan. Tapi di sini hikmahnya adalah menyekutukan Allah, itu luar dosa besar. Makanya zikir itu supaya tidak menyekutukan Allah, usahakanlah kau bertasbih, bertahmid, bertahlil, yaitu hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Satu, kedua, anak kita pertama hikmahnya zikir. Menenangkan konusuni di sekolah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, menghidupkan hati supaya hatinya tidak mati. Badan ada nama ngulu tiap-tiap naik mandung Nah, jadi makanya zikir itu bagaimana mencas kembali, bagaimana memperbaharui kembali, menghidupkan kembali, menggerakkan kembali hati ini supaya dekat kepada Allah, yaitu melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, zikir itu adalah mengangkat martabat manusia kepada pangkat yang lebih tinggi. Mengangkat derajat manusia kepada pangkat yang lebih tinggi. Apa paling tinggi derajat manusia? Fi maqamil ihsan. Pada maqam ihsan. Karena agama itu dibangun 3 dasar. Kan itu? Arkanuddin salah. Yang pertama adalah iman. Kedua, Islam. 3, ihsan. Paling tinggi didapatkan level itu adalah fi maqamil ihsan. Adalah level kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, pasti dia melihatmu. Allah pasti melihat kita. Tidak bisa di maqamul ihsan. Minimal level kita di maqamul warak. Pada maqam warak. Apa itu warak? Huwat taba'adu minal muharramati was subhat. Menjauhkan diri daripada perkara yang haram dan yang subhat. Tandona na warak kalaki mana? Salah satunya tandona riqqatul qalb, ate-atenai lemah lembut. Indah kasar, lomok. Kata-kata pun kata-kata yang lemah perbuatan pun perbuatan yang lemah lembut. Indah menyoro do. Indah dong kata-kata namenek. Nakasar saja sudero, naketus sudero, kan begitu. Lemah lembut. Yang kedua, memudahkan segala urusan. Kalau dia berat. Yang ketiga, lebih mengedepankan perintah Allah daripada yang lainnya. Tando namai. Jadi parah di makom dapat di makomul ihsan. Cita-cita kita di makomul ihsan. Yaitu salah satu mencari ke makomul ihsan, yaitu orang-orang yang selalu bersih, baik di pagi hari maupun di sore hari.
Yang kelima yaitu mengangkat kualitas ibadah. Mengangkat kualitas ibadah. Ibadahon bukan di banyaknya, akan tetapi ibadah ini kita berusaha, kita berupaya ibadah kita itu dengan berkualitas, bukan kuantitasnya, akan tetapi nantinya pun di depan Allah yang diuji itu adalah kualitas ibadah seseorang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya. Itu bahagian yang diuji. Makanya mudah-mudahan kita semakin tua begini, kita mengaji tujuannya bagaimana ibadah itu, bagaimana pekerjaan itu, supaya pekerjaan itu berkualitas. Kemarin saya sampaikan pernah di sini, untuk meraih itu biasanya dilakukan 5S kan? Lakukan sesuatu itu pertama ikhlas. Kedua, bekerja keras. Ketiga, lakukan ibadah itu dengan tuntas. Keempat, berkualitas. 5, sukses. Dapat mai. Benar mai ibadah ini. Pula namardahan bisa mai. Ikhlas ko namardahani, bekerja keras berupaya supaya bagus, usahakan itu mardahani secara walaupun tuntas harus tabo mai, sukses mai. Jelas? Onma amang inang dimanyogot niari na disuruh dihita selamping doa bangun tidur berzikir sapino makna lalu tas 5 menit untong astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Kita lanjut. Jadi tugas ta ngot modom menyokot-nyokot tahanan kini. Bersih. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah baru 5 nak udah kon masih kirte. Baru 5 kan? Yang keenam. Yang keenam, menjaga keimanan. Menjaga keimanan. Ya, antara hikmah daripada berzikir itu, bahagian yang keenamnya yaitu adalah menjaga keimanan. Jadi ada 6 hikmahnya kalau kita lakukan. Pertama, memperoleh ketenangan dalam hati. Yang kedua, yaitu mendapatkan yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menghidupkan hati, keiman. Yang keempat yaitu adalah mengangkat derajat manusia paling tinggi. Yang kelima yaitu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Yang keenam yaitu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tugas kita yang kedua. Dungot modom kita ada medokonan. Menutup aurat. Menutup aurat. Ini yang sekarang ini nih. Ini menjadi soal sudah kebiasaan orang sekarang ini. Walhal menutup aurat itu kewajiban bagi kita. Awalnya bahwa pada waktu itu apalagi dalam bidang ibadah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu pekerjaan orang-orang Arab jahiliyah itu di waktu mereka melaksanakan tawaf, itu mereka mengitari Ka'bah dan patung berhala yang ada di sekitarnya itu,
mereka itu melakukannya dengan telanjang. Dulu, makanya turun ayat Al-Quran di surah mana? Di surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin, kata Tuhan. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai cucu Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat kamu masuk masjid. Maknanya di waktu kamu beribadah. Itu memakai pakaian, menutuf aurat. Aurat ada bagaimana? Aurat di depan mahram, ada aurat di depan ajnabi, ada aurat sesama jenis dan suami. Yang jelas adalah perempuan, auratnya di depan ajnabi dia seluruh tubuhnya dan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian kalau laki-laki yaitu antara pusat dan lututnya. Cuman zaman sekarang ini kita lihat masalah aurat ini sudah tua-tua, nenek-nenek biasa saja membuka auratnya di depan umum. Makanya hal yang demikian, menutup aurat ini adalah kewajiban terhadap diri kita dan menyayangi tubuh kita ini. Aurat, solaga aku nidakan benamar tutup don auratmu. Asumaidokon langkahmu tegap udah. Asumaro tuson laumu tegap berdiri tuson nang kini. Jukko situ tenang dengan baik. Benar mau deh. Mau kau inang surat tuson dobe ayu-ayu nida. Benar mau don. Tertutup auratmu. Bayangkan mayang guna tertutup auratmu. Pasti ho juguk songon erek. Kon saya wasa. Bisa langkah tegap. Tidak bisa. Menutup aurat. Deges-deges tutup aurat kita. Sebelum orang lain menutup aurat kita. Orang lain bagus dia tutup aurat kita. Pangkal sampai ujung kaki sampai ujung kepala, kotukna 5. Saya punya. Ya, tolu pa ikatan na pula nag-anak tolu, pula nagdewasa bisa 5. Tegas tutup aurat kita. Ini adalah diberikan Allah nikmat kepada kita. Diberikan Allah adalah rezeki bagi kita. Salah satunya saranana supaya kita mampu menutup apalagi di waktu kita menghadap Allah. Ulang tung sugari degesan pakaian niba menghadap bupati, menghadap camat, presiden, menghadap mertua daripada yang punya bupati itu. Daripada menghadap Allah. Makanya seorang ayah makruh hukumnya kalau sholat bahunya terbuka. Makruh deh. Sumbayang ide gaduan pulana sumbayang dah. Baju maya. Dia dong mar baju. Pulang ada menombo. Dia tutup konia labuan dia mengali tulunia ada salin mari di sumbayang dia mar baju sap busung godang sap. Makruh hukumna. Alhamdulillah sholat bepeya. Tai hukumnya ibu-ibu hal yang demikian alhamdulillah semuanya auratnya tertutup di sini semuanya. Alhamdulillah marjilbab. Solaga aku ni dia benar marjilbab itu, nggak marjilbab ku nangguina. Burangir mesuan sudah jora sugari mana teki manisang. Indah dari innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Dia guys memperindah tubuh kita. Berikan Allah kepada kita mentong bayang mau laga-laga nanida. Dan namawa marjilbab. Marki barajilbabmu. Di sepanjang kulihat kamu.
karena jilbabmu. Tobang-tobang sudah. Anggomar lagu hosugari di balik dinding lagak binege tulang ni dapat papangan naik. Jilbab, jilbab putih. Pendirian kah di bawah jilbabmu. Tersimpan masa depan cerah. Mawa surga menantimu bahwa kamu adalah mampu menutup aurat dengan baik. Apa kata Allah? Diberikan Allah kepada kita rizki. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu ning Tuhan, makan damunya, makan kita. Washrabu, minumlah kamu. Wala tusrifu, maka janganlah kamu berlebih-lebihan. Ulang tong malobi tu jilbabna, ulang melebihi sian kebiasa. Adong manombo inang-inangon ya. Dota yahi do tumai ke maligi orja, umai do namar jilbab doho tiba kaboratan. Boratan iba te opat mocom jilbabmu. Sada anak jilbab satu. Kedua jilbab sakaratul maut. Leikat kun itu talonan sah. Sada ban busejil jilbab to paupatna salendang sap. Patoluna obanan niat tas sap. Targodang buse lao solop tinggi. Ima diben Allah pula kepada perempuan ya. Beda jalan dia bisa menukar-nukar jalannya uma-umaon. Lain pesta di kampung, lain pesta di gedong. Kalau sudah tu gedong pestana sap. Salangka patnia tu jolo nong toluno 5 pantatnya bergoyang. Buat kita. Tianggo pesta di kampung do biasa saja jalan dia sap. Tianggo tuge dong berubah ya. Yang jelas tutup auratmu tapi tidak berlebih-lebihan. Makan kamu tidak berlebih-lebihan. Minum kamu tidak berlebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berlebih-lebihan. Yang selalu berlebih-lebihan. Maka adalah ngerti bamar pikiri bagaimana cara kita menutup aurat yang dengan baik sebelum orang lain menutup aurat kita. Kalau sudah orang lain yang menutup aurat kita, yang menutup dapat pahala, yang ditutup tidak tahu apa-apa. Nama ada Mandung meninggal. Baru yang ketiga. Yang ketiga, apa kata dia? Yaitu adalah menyempurnakan wudhu pada waktunya. Menyempurnakan wudhu pada waktunya. Wudhu mengangkat hadas kecil. Mandi mengangkat hadas besar. Jadi, wudhu itu apa? Al-wudhu nurun. Wudhu itu cahaya. Ingin bercahaya wajahmu, ingin bercahaya tubuhmu, maka hal yang demikian berwuduklah. Ya, berwuduklah. Ingin di depan Allah kita ingin bersih. Ialah bersih. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lihat nanti di surah Al-Maidah ayat 6. Oh alak-alak namariman ning Tuhan. Ulah ho magit mangkarejohon sumbayang basulah wajahmu.
Pertama adalah wajah. Mana wajah? Blendo muka, muka on perut dan muka. Wajah dari tumbuh rambut ke pangkal dagu. Dari anak telinga kanan ke telinga kiri. Wajah. Di wajahon adong dison tolu. Di wajahon adong dison hikmah kijolo. 2 mata, betul? 2 lubang 2 teli, cuman 1 mulut. Apa maknanya? Dua alat mendengar, 2 alat melihat, 2 alat menghirup, 1 mulut. Maksudnya, tangi ibanai dokon nialak, tangi ibanai dokon nilehen itu, talion kebesaran yang diberikan Allah. Nikmati adalah haruman yang diberikan Allah bisa membedakannya. Cuman ngomong itu satu. Makanya lebih baik diam daripada banyak bicara. Nih, mulut. Alhamdulillah. Ibenia suping Italion keya ngulaki baroya. Pernah kau lihat telingamu? Begitu dekat tidak pernah terlihat. Langsung dia suping nih, Italion keya. Adong rabot tubuhon setiap Italion indah unjungi bana senang. Adong deh. Setiap Italion indah pernah kita merasa kesenangan. Cuman kita adalah merantakan kesengsaraan. Di mana? Di tatkala Anda waktu melihat ketek Anda. Unjung. Angko ngabaut ko nangkon. Mai botoho na bau ketek. Yang goho busi depe. Raja ni ketek mai kan begitu. Jadi ini nih. Basuh wajahmu dosa ni wajahon karena bahatan. Ini masuk pertama ini. Dosa ni wajah na mata mantong, tujai 7 lu. Mata, telingaan pe nabahatan, nasutang yonon kon pe tangi, nasuturan anggohon pe diang, ibasuma, maneteklah air itu dari wajah. Namarudu iho, begitulah gugurnya dosa dari wajahmu. Makanya basuh dengan Kemudian apa lagi? Tangan. Madong lang kini tanganon, ibasuh tangan. Tujai 7 lu tanganon. Naget mangkahap sajo. Nasumilik ni bape get ijama. Adalah tujai 7 luta tangan. Kemudian apa lagi? Ngusap kepala. Kepala diuluan on manabahatison. Ulang sugari ulun tahun kotoru isina sajo ahma. Isina indah dong kecuali membuat orang sengsara ulang sugari soni. Ulang najat saja isina. Isi dengan kebaikan. Allah menciptakan manusia akalnya di kepala. Paling tinggi ilmunya di kepala. Iman di dada, nafsu di boltok. Ulang ke saja boltokon tu ulu. Ulang ko tu ulu niba. Ulang si kotor ulu. Indong napa deh. Nih, sapuh kepala. Supaya otak itu bagus, pikiran itu bagus, dan semua asumsinya kepada yang bagus terus. Itu kepala, usap. Ya, kita memang disebutkan Nabi, man kana lahu sangrun falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka hendaklah dia muliakan. Sisir, minyakin, itu rambut. Tapi perempuan bukan untuk dilepas untuk umum. Kalau depan suamimu silakan saja di rumah. Tapi kalau untuk umum tidak nih, kepala, rambut. Kemudian apa lagi? Kaki. Karena paddohot kaki on saja mana menjadi masalah. Ya kaki, dia melangkahkan, tangan mengolesnya, kepala punya pikiran. Maka niat ini dalam hati itu apa? Ada namanya N2K, nama ngoluan. Niat, kemauan, kesempatan. Adong niatna, kemauan ada, kesempatan selalu dicari. Kalau martompo, kesempatan ada, kemauan ada, niat tak ada, tidak akan terjadi. Harus kompak di situ. Ada niatnya, ada kemauan, kesempatan selalu dicari. Nih, inilah namanya ada dalam diri manusia. Ilmu di kepala adalah iman di dada, kemudian nafsu di
di perut. Tapi kadang-kadang bertukar, kadang-kadang ke nafsu ke boltokon tuulu. Kenapsu yang mengukurna adalah akal iman ditinggalkan. Inilah yang ada di sini. Maka penyempurnaannya adalah udu. Makanya wajah adalah pangkal kesalahan itu ada di situ karena ada mata, ada telinga, tangan, kemudian ini tangan ini. Makanya dalam Al-Qur'an mana? Wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Suatu ketika mulut ini terkunci. Ya, terkunci. Maka yang menjadi yang ngomong siapa? Tangan ini. Yang saksinya siapakah? Kaki. Maka sering disebutkan itu adalah wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ulana jolo inang-inangona mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya itu mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya itu menjadi saksi di suatu masa di muka sidang. Mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya itu menjadi saksi. Jadi itulah yang demikian, makanya peliharalah tangan kita ini dengan uduk yang mantap, uduk yang berkualitas. Kalau uduk yang berkualitas, kita basuh tangan, hilang dosa tangan, sapu kepala, hilang dosa kepala, sapu kaki, hilang dosa kaki. Kemudian kalau sudah bersih itu semuanya badan, apa yang dituntut? Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah yang kelima. Yang keempat, yaitu adalah tugas kita melaksanakan ibadah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum muslimin. Jadi sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas setiap muslim dengan waktu yang ditetapkan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itulah salat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi kita ucapkan di situ mana? Hanifam muslimah marjanji maita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Baru kunci la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal. Saya ini bahagian daripada orang-orang Islam. Salatlah kita sebelum orang lain mensolatkan kita. Sucikan diri marudu iba sebelum iba yudukon kalak. Sumbayang iba sebelum iba disumbayangkon kalak. Kita menghadap Allah, kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci pakaian, suci tempat tinggal, tempat solat, suci adalah badan. Baru kita termasuk bahagian orang yang khusyuk melaksanakan solat. Itu dalam ilmu fikih. Tapi khusyuk dalam yang lainnya, tidak ada yang disembahnya, tidak ada yang ditujunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya itu perhatikan adalah mana rukunnya, mana sunnahnya, mana yang tidak dibolehkan di dalam salat.
Karena dalam sholat itu kadang-kadang kita ada di situ bahagian daripada syaitan. Antara lain dalam sholat itu setan. Pertama, mimisan. Nah, git keluar saja ilalamun. Dokot masoni, jo setan ni mo. Manggodai ba nasadai benia. Son nakaluar saja ingus ni ba. Yang kedua mana? Bagian daripada syaitan itu dokon nabinta, yaitu adalah menguap di waktu sholat. Markuayami. Ide pesumai. Apa itu bisa? Setan. Nabi tidak pernah menguap selama hidupnya. Kita yang sering menguap. Yang ketiga, antara lain mana? Menggaruk. Anggongai singa gumata liang. Kona tu sisa juga makan. Menggaruk. Yang ketiga, memperhatikan sesuatu. Wadimor. Kecubung nih. Baca hiya usai tulisan karung nih jolo nih. Itu bahagian. Mengajak ke sesuatu. Yang keempat, menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu bahagian daripada syaitan. Macam-macam. Di waktu sholat. Itu bahagian perkara-perkara yang bahagian daripada syaitan merayu, menggoda hamba supaya tidak fokus menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita nison yakin ibadah sholat kita semuanya tetap ini. Alhamdulillah. Cuman begini ya sudah dokon syairi. Sholat subuh, kesiangan suhur, kerepotan asyar di perjalanan maghrib, kecapean isya. Ada podcast saja udah bege. Nah pintar-pintar mau-mauan. Sudah ada. Alak-alak najolo mantong. Jadi tugas tadi modom menyokot-nyokot nanti palimana adalah sholat. Bapak ngasih kita sadar sangat bulan nangkan naro tambana. Yang keenam. Yang kelima. Yang kelima yaitu merasa terjamin dan janji Allah dalam masalah rezeki. Ulangi baragu bahasona Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun adalah makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Setiap nama rosai duniaun pasti ilehen Allah rasukina. Pasti. Jadi ulangi bayi adong nama hanai pulang sowan najori dokonnya adalah kenapa termasuk dosa besar ada disebutkan ditanya Nabi kita, ya Rasulullah ayyu zambi aqsam, ya Rasulullah apa dosa yang paling besar? Dokon Nabi minta yang pertama adalah dokon Nabi minta bahwa engkau mengatakan kepada Allah akan tetapi kau mensekutukannya. Anta ja'alallahu nidan wa huwa khalaqaka, bahwa kau menjadikan Tuhan itu adalah Allah tapi engkau menyekutukannya. Walhal dia yang menciptakanmu, kata Allah. Yang kedua mana? Yaitu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga apa? Disebutkan apa yang ketiga lagi ya Rasulullah? Bahwa engkau membunuh anak-anakmu adalah karena kamu takut memberi makan kepadanya, katanya. Inda ibe ida mangalehen rasukina. Cuman iba usahana Allah yang memberikan rezeki. Modalnya apa? Wa may yattaqillaha. Hadis ini yang pertama bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikare johon jolo suruhan nai, itinggalkan larangan nai, dan kemudian iba berusaha dianjurkan, pasti Allah memberikan rezeki kepada kita yang tidak tahu kita dari mana. Min haitsu la yahtasiba. Yang jelas usaha kita kerjakan, pasti rezeki itu diberikan Allah.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ulang iba cemas na mengoluan. Kita le umrah nih, Pak. Ngapa ya mampi ngoson kamion ini. Indah dong itulah na songonia nih. Adong do kewajiban nih suatu saat Allah memberi kun payakun adong do. Jadi iba nama rusau do iba niatan dulu ikare johon usona pasti Allah akan memberikan rezeki kita. Hidup ini tidak boleh bersifat namanya pesimis, harus optimis. Songon nahon ang kini na marun sotik son dia pengkon kiau mangaji. Ya, mau martar dapat tahun tong isi pertama silaturahim, na menghubungkan silaturahim mabahat rasokingku. Kan itu panjang umur, dapat keberkahan, dapat ilmu. Saya dalam majelis dapat naungan bagian daripada Raudatam mir Riyadil Jannah karena saya dalam majelis ilmu dan berzikir, berdoa, mengaji, semuanya kita isi di sini. Dengan semangat itu, walaupun mungkin marun sotik, malum dung tolap tuson, kan begitu. Itu hal yang demikian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ingot do nama lehen rasuki Allah Subhanahu wa taala. Bulan nama ngaji peta pernah saya ucapkan di sini, bulan nama nyuman peba les ingot ni dokon ni Tuhani. Doah manyuan udokon na lewati, doah manyuan Ar-Rahmanir Rahim. Pun pakai bismillah, dapat Ar-Rahmanir Rahim. So baru solawat kepada Nabi adalah Ar-Rahmanir Rahim. Subhanal ba'ithul warisu, subhanal warisul ba'ithu. Dapat? Subhanal ba'ithul warisu, subhanal warisul ba'ithu. Ibalik. Pertama, subhanal ba'ithul warithu. Maha suci Allah yang menumbuhkan dan yang mewariskan. Subhanal warisul ba'ithu. Maha suci Allah yang mewariskan dan yang menumbuhkan. Siapa yang mengucapkan ini kata Nabi? Lam yamut, tidak dia wafat. Qabala, sebelum dia nikmati hasilnya itu. Dibaca sholat pertama. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanal ba'ithul warithu. Subhanal warisul ba'ithu. Nabi sendiri tong manyuan. Ada yang ditunggu. Madapat tinang. Subhanal ba'ithul warithu. Subhanal warisul ba'ithu. Jadi yang pertama nang kini. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanal ba'ithul warithu. Subhanal warisul ba'ithu. Mudah-mudahan panyuane mehonan apapun yang Anda tumbuh itu, kita akan mendapatkan hasilnya. Itulah yang dibaca Nabi dulu. Sewaktu Nabi menanam kurma. Sampai terkenal sekarang namanya kurma Nabi. Wahal itu Nabi dulu. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati. Yang keenam terakhir ya. Di dalam diri manusia pagi-pagi kita ini yang terakhir saya ucapkan, harus kita seorang mukmin dan mukminah itu harus bersifat qanaatun. Qanaatun yaitu bersifat merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita supaya tenang.
adalah berupa apa yang diberikan Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ning Allah. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ningot do on maiba marsifat bersifat qanaah. Terimalah apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, kukira cukup sekian hari ini. Insyaallah taala kita ketemu nantinya. Ada 4 lagi tugas-tugas seorang mukmin di siang hari atau pagi hari bagi kita semuanya. Di mana ada penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon dimaafkan. Kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan keluarga kita semuanya, terutama ayah bunda kita dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada pendiri Pondok Pesantren Mustafa Pura Baru, Syekh Mustafa Husain beserta keluarga besarnya dan semuanya, dan guru-guru kita. Ala hazihin niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بلغ ثواب مما قرأناه من سورة الفاتحة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأصحابه وقرابته وذرياته وآل بيته أجمعين، وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار يا مجيب السائلين. واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة
ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا مجيب السائلين. اللهم بحق سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا، ونسألك اللهم رزقا زيارة إلى بيت الأتيق وزيارة إلى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وأولادا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.